Om Swastiastu. Teman-teman Panji Tabanan, juga teman-teman Sarasami yang kebetulan hari ini melihat acara live di Facebook Panji Tabanan, ya. Jadi saya sangat berbahagia pada hari ini, tepat pada tanggal 6 Juni 2021, seperti disampaikan tadi adalah merupakan hari kelahiran dari the founding father kita, Bapak Insinyur Soekarno. Kita hari ini sangat berbahagia bisa berkumpul dengan seniman-seniman muda yang digawangi oleh Pak Komang Adi dan adik-adik yang kebetulan semua bersekolah di Poltekkes Denpasar. Saya boleh buka ini ya? Boleh. Agak senapas. Oke, baik. Jadi Aryo, kenapa saya tegaskan lagi pada adik-adik, hari ini kita ngobrol santai ya, tidak dinilai, tidak ada kaitan sama SKS, jadi nggak usah tegang-tegang. Saya setiap hari Minggu itu bikin live dengan tema bermacam-macam, kadang-kadang budaya, kadang-kadang ekonomi, kadang-kadang segala macam lah ya. Kenapa? Karena kita ingin memberikan sumbangsih kepada masyarakat Tabanan pada khususnya dengan pemikiran-pemikiran yang sederhana, ya, nggak perlu ruwet-ruwet lah. Dunia ini sudah ruwet, kita cukup berbicara hal-hal yang sederhana. Dan saya selalu senang mengajak anak-anak muda karena saya ingin sekali agar anak-anak muda itu mempunyai kepedulian yang tinggi terhadap perkembangan daerahnya, khususnya tentang budaya, ya. Nah, jadi pada hari ini, tanggal 1 Juni ini adalah merupakan hari kelahiran dari Bapak kita, 6 Juni ini, Bapak kita Bung Karno. Dan kebetulan bulan Juni ini adalah bulannya Bung Karno. Juga bulannya Pancasila, karena Pancasila itu lahir pada tanggal berapa? 1 Juni tahun 1945. Ya, kalau kita kilas balik ke sejarah, jadi pada saat itu tuh kan sebenarnya munculnya ini akibat adanya kekalahan dari Jepang di Perang Pasifik pada tahun 1945. Jepang waktu itu menguasai Indonesia dari tahun 42. Ya. Kemudian tahun 45 itu Jepang mengalami kekalahan sehingga Jepang kemudian memberikan harapan kepada Indonesia untuk mempersiapkan kemerdekaannya. Dibentuklah sebuah badan yang bernama BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, ya. Itu. Nah, BPUPKI itu bersidang dari tanggal 29 Mei 45 sampai tanggal 1 Juni. Nah, pada tanggal 1 Juni itu kemudian Bung Karno mendapatkan kesempatan untuk berpidato menyampaikan pemikirannya tentang dasar negara. Muncullah pidato yang berjudul Kelahiran Pancasila. Nah, jadi Pancasila waktu itu masih sederhana, belum seperti sekarang ini kan. Kalau Pancasila, ada yang hafal Pancasila nggak? 1, ketuhanan yang Maha Esa. 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Pada pidatonya Bung Karno saat itu masih sederhana. Jadi Pancasila itu yang pertama adalah tentang kebangsaan. Yang kedua tentang internasionalisme atau kemanusiaan. Yang ketiga tentang demokrasi. Yang keempat tentang keadilan sosial. Dan yang kelima tentang ketuhanan yang Maha Esa, gitu. Itu konsepnya dia. Nah, dengan dengan pidatonya Bung Karno saat itu, seluruh anggota sidang itu sepakat untuk memakai itu sebagai sebuah landasan negara kita. Sehingga terbentuk, dianggaplah tanggal 1 Juni 1945 itu sebagai kelahiran dari Pancasila. Jadi Bung Karno ini benar-benar di samping beliau adalah seorang proklamator,
orang yang mau memerdekakan Indonesia, beliau juga ternyata orang yang menggali Pancasila dari bumi Indonesia itu sendiri. Pancasila itu bukan merupakan pemikiran asing, ya, bukan merupakan budaya luar, tapi beliau menggali nilai-nilai Pancasila itu dari budaya Indonesia. Sehingga kaitannya ke budaya itu ya jelas sekali. Makanya kan ada idiom dari Bung Karno itu, kalau jadi orang Islam jangan ke Arab-Araban. Kalau jadi orang Kristen jangan ke Israel, apa namanya istilahnya, Timur Tengah, Yahudi. Ke Israel. Karena Yerusalem itu ada di Israel sekarang. Kalau jadi orang Hindu jangan jadi orang India, harus tetap berdaulat terhadap kebudayaannya sendiri, gitu. Kenapa? Karena Pancasila sendiri itu digali dari apa namanya, dari kearifan masyarakat bangsa Indonesia itu sendiri. Itulah kira-kira sejarah sekelumit ya. Saya kira semua orang sudah tahu. Saya hanya sekedar membahasnya ulang. Nah, kaitannya Hari Bung Karno ini dengan kita sebagai generasi muda untuk menjaga budaya itu sendiri, karena sesuai dengan pesan Bung Karno itu. Jadi kita karena di Bali ini mayoritas Hindu, jangan sampai kita kemudian ke India-Indiaan. Kita harus tetap memegang teguh budaya. Dan saya sangat salut sekali pada hari ini Pak Komang Adi, ya, itu dengan adik-adik di Poltekkes ini membuat sebuah tari kreasi baru, ya. Walaupun tarian ini kreasi baru, tapi dasarnya adalah tari Bali, tari klasik Bali. Dan kebetulan tema yang diangkat adalah tema Ida Betari Sagung Wah. Nah, ini sangat menarik karena Ida Betari Sagung Wah itu sendiri adalah seorang pahlawan di tanah Tabanan. Ada yang tahu Sagung Wah nggak ya? Ada yang belum tahu? Perlu saya ceritakan sedikit latar belakangnya? Ya, gini. Jadi pada tahun 1906 itu kerajaan Tabanan itu ditaklukkan oleh Belanda. Ditaklukkan itu dengan biasa karena rajanya dan putra mahkota itu diundang untuk berdiskusi, untuk berunding. Ternyata sampai berunding tidak boleh pulang, ditangkap langsung. Sehingga kemudian raja dan putra mahkota melakukan puputan di Bandung. Setelah puputan Bandung ini ya, sehingga raja dan putra mahkota meninggal. Nah, Sagung Wah ini adalah adik dari Raja Tabanan saat itu. Sagung Wah ini kemudian, tahu nggak adik-adik? Sagung Wah itu waktu itu berusia 16 tahun. Ya, bayangkan seorang wanita berusia 16 tahun mempunyai semangat patriotisme yang berkobar-kobar. Beliau kemudian pulang ke rumah ibunya, kemudian berangkat menuju ke Bongaya, daerah pegunungan itu, untuk mengumpulkan laskar untuk melakukan perang kepada tentara Belanda. Jadi bayangkan umur 16 tahun seorang wanita zaman itu loh. Jangan salah, zaman itu nggak seperti sekarang. Wanita bisa sekolah, bisa naik mobil, ya, bisa tiktokan. Enggak, zaman dulu wanita itu stratanya nggak boleh ngomong gitu. Tapi beliau punya pemikiran yang berbeda. Jadi kalau tidak istimewa, Sagung Wah itu tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Kemudian beliau mengangkat senjata itu bernama Kedawung Blus, ditandu oleh rakyat menyerang Tabanan. Bukan menyerang Tabanan, menyerang Belanda di Tabanan. Tapi karena kemudian persenjataannya tidak seimbang, ya tentu saja kemudian Laskar Tabanan dikalahkan dengan mudah. Akhirnya kembali ke hutan, nih Sagung Wah ke utara, kemudian berkeliling. Nah, Belanda curang lagi nih, dikirim utusan bahwa Sagung Wah akan dinobatkan menjadi Ratu Tabanan. Nah, beliau kemudian mungkin karena percaya datang ke Tabanan, justru di Tabanan ditangkap. Beliau kemudian dibuang ke Lombok dan beliau tidak diceritakan lagi. Dikabarkan beliau kemudian masuk hutan dan moksah di dalam hutan. Jadi begitulah keberanian seorang Sagung Wah, seorang anak muda
berusia 16 tahun tapi mempunyai wawasan kebangsaan yang kuat. Ya, karena waktu itu Tabanan itu adalah sebuah negara Tabanan. Gitu. Jadi beliau berela itu berani mengangkat senjata untuk mempertahankan kedaulatan bangsa. Nah, kita tentu harus haruslah kita meniru nilai-nilai patriotisme seperti itu. Dan saya sangat bangga, terima kasih sekali, karena bagaimanapun juga kami ini di Puri-Puri Tabanan adalah bagian dari Ide Betari Sagung Wah. Beliau adalah leluhur kami semua. Jadi kami sangat bersyukur, kami sangat bangga, adik-adik dan tentunya Pak Komang Adi mengangkat tema Betari Sagung Wah ini untuk dilombakan di tingkat nasional ya. Luar biasa. Dilombakan di tingkat nasional, semoga kemudian nama Sagung Wah ini dikenal di tingkat nasional, usaha-usaha untuk membuat agar Sagung Wah ini menjadi pahlawan nasional bisa tercapai ya. Karena syarat-syarat pahlawan nasional kan banyak, harus ada patungnya, harus ada tamannya, harus ada gedungnya. Ya, itu harus, kalau sejarahnya kan sudah pasti. Sagung Wah itu adalah satu dan tidak ada lebih dari 5 orang atau 10 orang di Indonesia ini seorang perempuan berani mengangkat senjata berhadapan langsung secara fisik dengan tentara Belanda. Ya, ada Cuk Nyadin. Ya, siapa lagi? Cuk Mutia. Sagung Wah. Siapa lagi? Jarang sekali. Jadi bersyukurlah kita punya di Bali ya. Jadi Sagung Wah kan bukan hanya milik Tabanan, milik Bali dan milik Indonesia. Bersyukurlah kita punya tokoh-tokoh wanita yang luar biasa seperti Sagung Wah itu. Nah, itu kira-kira saya kira hubungan antara hari ini dengan Nah, kebetulan hari ini adalah hari kelahiran Bung Karno gitu. Kita nggak merencanakan ya hari ya. Saya tidak merencanakan hari ini untuk bikin live ini, tapi ternyata hari ini adalah hari kelahiran Bung Karno. Pas hari Minggu tuh. Ya. Tahu nggak Bung Karno lahir di mana? Oh, pintar ya. Kalau secara dulu dikatakan Bung Karno lahir di Blitar. Makam beliau ada di Blitar. Tapi Soekarno lahir di Surabaya tanggal 6 Juni tahun, wah nih kalau sejarah dapat 100 nih. Tepuk tangan ya Dede ya. Kalau di sini dapat uang 50.000 tuh. Oh iya. Dapat nasi sambal becek nanti ya. Oke, siap. Jadi tanggal 1 Juni tahun 6 Juni tahun 1901 lah Soekarno lahir dari seorang ayah bernama Raden Sukemi. Dan ibunya namanya? Orang mana ibunya Soekarno? Orang Bali, orang Singaraja ya. Bernama Ide Ayu Nyoman Rai. Tapi nama asli sebenarnya Desa Nyoman Rai mungkin ya. Tapi oleh Soekarno kemudian dirubah menjadi Ide Ayu Nyoman Rai. Jadi banggalah kita juga bahwa ternyata Soekarno itu setengahnya, kalau dihitung persentase itu sahamnya, setengahnya Soekarno itu sahamnya milik orang Bali. Itu sehingga kita juga harus tetap ingat dengan prinsip-prinsip dari seorang Soekarno. Ya, dan Soekarno seperti kita tahu bahwa beliau adalah yang menggali nilai-nilai luhur bangsa dengan membuat Pancasila, dan juga beliau adalah orang yang kemudian tanggal 17 Agustus 1945 kemudian diminta untuk memproklamasikan negara Republik Indonesia. Jangan kira menjadi proklamator itu gampang loh. Karena salah-salah itu pasti ditangkap. Kalau agak ini lagi bisa dihukum mati oleh penjajah itu. Ya. Mungkin tidak ada yang berani jadi proklamator itu. Enggak semua orang berani jadi proklamator. Tapi Soekarno dengan sangat berani menjadi proklamator menyatakan kemerdekaan Indonesia. Dan syukur kemudian Indonesia bisa benar-benar merdeka. Seperti itu. Jadi itu sedikit prolog dari saya. Habis itu kita diskusi ya. Mungkin ada pertanyaan, ada apa saja. Tapi saya ingin bertanya nih dengan Pak Komang Adi. Apa kira-kira, atau gini, nanti kan kita bikin syuting ya tentang tarian. Nah, nanti jelaskan tarinya apa, judulnya apa,
kemudian tentang apa dan bagaimana cerita. Sedikit nih, Pak Komandi nih, terus Pak silakan Pak Emet. Oke, semua tuh untuk galanya. Selamat malam teman-teman semua. Oke, izin buka masker. Mungkin pertama yang terima kasih banyak Numun Niki Sareng Turah atas fasilitasnya. Dari kemarin malam kita di bincang-bincang, dapat nasi jinggo sambal becak seperti itu, dan dijamu dengan arak kelapa. Wih, arak royal, mantap sekali. Jadi itu yang pertama, dan juga teman-teman staf di area dan teman-teman lainnya sudah membantu kami untuk persiapan pementasan nanti, yakni sebuah karya baru ciptaan kami bersama teman-teman UKM Seni Tari Poltekkes Denpasar, yang kebetulan ini karya baru yang akan kami lombakan di tingkat nasional. Seharusnya ini kita berangkat ke nasional, cuma karena masih pandemi, jadi sistem perlombanya diadakan secara virtual. Jadi kita membuat sebuah rekaman, nanti editing, langsung kita kirim videonya ke panitia, dan panitia akan men-streamingkan di YouTube nanti, seperti ini ke sistem lombanya. Terus judulnya Nike Kesatria Putri Singgasana. Niko adalah judul yang langsung restu dari turahnya kemarin, dan langsung kita garap naskahnya langsung. Dan menariknya karya ini sebenarnya tidak ada settingan turah Jakti. Yang dari awal bertemu dengan adik-adik Blik, mohon bantu, kita ada kompetisi seperti ini, bisa nggak bantu? Tapi kita nggak ada dana. Ada catatan kita nggak ada dana beli. Oke, nggak apa-apa, kita garap, apalagi kita mewakili Bali. Ini sangat sangat sebuah kehormatan bagi saya pribadi, diberikan kepercayaan kepada dari adik-adik untuk membina seperti itu. Oke, kita garap, dan memang tidak ada settingan untuk menggarap Betari Sugeng Wah dari awal. Memang tidak ada settingan, cuma terbayang langsung ketika tiang bertemu penari, melihat basic penari, dan kita berkenalan secara tubuh, ketubuhan kepenariannya, dan terbesit beliau seolah-olah ada dalam bayangan tiang saat itu. Oke, kita garap ini. Jadi karena panitia juga menyediakan sebuah kriteria, jadi tiang mencoba untuk mengaitkannya antara tema dan Betari Sugeng Wah ini. Ternyata nyambung sekali ketika panitia memberikan sebuah tema, yakni keberagaman kebudayaan Nusantara. Coba yang riset, yang mencari ada 7 ternyata. Salah satunya adalah pusaka, senjata daerah. Yang di lainnya ada makanan daerah, ada rumah daerah, busana, ada senjata, ada bahasa, dan lagi 2 saya lupa. Nah, saya fokuskan ke senjatanya. Senjata yang dibawa oleh Betari Sugeng Wah untuk menggempur serdadu Belanda saat itu. Nah, perlu yang tekankan, karya ini tidak secara utuh mengambil cerita dari Sugeng Wah. Cuma yang mengangkat spirit perjuangan, pengorbanan, dan kesetiaan beliau terhadap rakyat Tabanan pada saat itu, yang digempur habis-habisan oleh kolonial Belanda saat itu. Jadi beliau Betari Sugeng Wah yang masih berumur 16 tahun berani berjuang, itu menurut saya sangat luar biasa sekali, dan kita harus menghormatinya dengan cara kita angkat beliau sebagai sebuah simbol karya tari. Nah, jadi rasa sumbangsih kami teman-teman Poltekkes Kesehatan, sebagai rasa sumbangsih kami, terima kasih kami terhadap perjuangan beliau, kami dedikasikan dengan sebuah karya baru seperti ini. Terus yang kedua, ini juga menarik karena selain tidak ada settingan untuk konsep ini, kami juga tidak ada settingan untuk di setting di sini, karena kemarin ketika komunikasi antara panitia di kampus dengan pihak teman di sini katanya tidak bisa dipergunakan. Akhirnya kami merasa drop, karena memang dari awal kami ingin kita harus stick memang benar-benar di Puri Tabanan, di wilayahnya beliau, seperti biar lebih dapat spiritnya. Tapi mendengar berita itu, kami langsung cepat-cepat mencari alternatif lainnya untuk take videonya gitu. Tapi ketika kami kemarin sembahyang ke sini, ternyata bisa gitu, dan
ketika tiang lihat tinunya, wah energinya luar biasa banget. Wah ini cocok banget kalau karya ini masalah Riki ngatur ngayah Riki mugi ido nyarengin kan tuh. Mugi ido nonton nanti seru ning ratu rauh melebos ngareng masalah kan lebih energi lebih dapat itu yang dia kayak kemarin ketika kami ngatur uning ratu ke Puri Kanginan ya Puri Angin kita sujud di pusakanya beliau salah satu penari intinya itu trans kerauhan ya jadi ratu membawasan bahwa ratu senang dumogi ya Raino mangken ratu rauh nyarengin masalah terang teman-temannya lainnya harus seperti ini ke terus yang rasa ini tidak ada kebetulan sebenarnya ratu ini benar-benar kayaknya sudah ada yang menyeting dari awal kita untuk melakukan tik di sini begitu ketemu dengan ratu memberikan judul untuk kami setelah itu kami juga dapat nangkil ke Puri Kutuh juga ke Puri Gangin jadi yang rasa ini bersinergi sekali memiliki sebuah energi yang memotivasi kami untuk masalah Malaysia bos seperti ini ke itu mungkin nih mantan yang bisa yang sampaikan Nampuro dumon niki dumugi niki tapi wasana berkelanjutan itu dan tidak sampai Riki mantan itu dumugi next ke depan kita bisa berkolaborasi lagi itu ini kan mantan itu semua tuh itu semua Pak Komandi. Jadi begitulah luar biasanya. Jadi memang sesungguhnya itu kita tidak ada yang kebetulan. Di dunia ini semuanya sudah rencana dari beliau. Kita saja yang menjalaninya seolah-olah kebetulan. Tapi kebetulan itu tidak akan menjadi kenyataan kalau kita tidak berusaha. Kalau kita hanya tidur-tidurannya kebetulan itu nggak akan pernah terjadi. Jadi saya sangat senang sekali dengan ketemu hari ini dengan Pak Komangadi dan adik-adik semua yang berbakat sekali dalam mudah-mudahan saya berdoa semoga tari Kesatria Putri Singasana ini menjadi pemenang nanti dalam lomba. Astungkara menang sehingga nama beliau juga akan menjadi harum di mata nasional, di mata pemerintah dan publik di nasional. Nah, tiang atas nama Pasematonan Daler sebagai pribadi dan Sematonan di Puri Tabanan yakin sekali di tiang kami semua pasti akan sangat bahagia dan kami sangat bangga bahwa leluhur kami diangkat dalam sebuah karya yang sangat luar biasa. Semoga tari ini bisa menjadi ikonnya di Betari Sagungwa. Semoga akan dikenal seperti dulu Pak Mario dikenal dengan tari-tariannya. Karena Pak Mario juga sering nari di sini. Pak Mario itu rumahnya sebelah sini. Pak Mario itu Pekandelan Puri, di Puri Kaleran, gitu. Juga sering di Puri Anom. Jadi Pak Mario itu sering nari di sini. Mudah-mudahan taksunya Pak Mario juga turun hari ini dan memberikan taksu kepada para penari supaya tariannya bisa menjadi sebuah tarian yang luar biasa. Kira-kira itulah Arya dan teman-teman. Kira-kira ada yang mau tanya nggak? Ada yang mau diskusi nggak? Ada yang mau menyampaikan sesuatu nggak? Oh ada. Sebelumnya izin buka masker. Jadi Om Swastiastu, yang anggap selamat malam ya karena sudah gelap. Jadi di sini sebelumnya terima kasih banyak saya ucapkan kepada Turah Panji dan juga Blimangnya yang sudah mau menggarap di tengah kesibukannya Blimang, karena yang tahu juga Blimang juga melatih di Politeknik dan juga bahkan mau menggarap koreonya walaupun kami tidak memiliki dana. Jadi yang mewakili nama Poltekkes dan juga sebelumnya perkenalkan nama saya Randy Yudhistira. Jadi di sini saya dari Poltekkes Kemenkes Denpasar. Saya badan eksekutif mahasiswa. Saya juga ingin mewakili nama Poltekkes dan juga berhubung Presiden mahasiswa yang sedang tidak ada di sini, jadi saya mewakili beliau juga ingin mengucapkan terima kasih banyak atas izin tempatnya maupun juga Blimpangnya kerja keras sudah mau meluangkan idenya maupun menuangkan idenya dalam
tarian ini. Jadi semoga ini bisa menjadi contoh bagi teman-teman dan juga bisa menjadi awal dari perjuangan kita sebagai mungkin masyarakat Bali memperkenalkan budaya dan juga tokoh-tokoh yang ada di tempat kita sekarang yaitu Bali. Jadi mungkin boleh saya bertanya, mungkin bisa diberikan tips ataupun ya mungkin sekedar inspirasi bagi putri-putri di luar sana sekarang untuk mencontoh bagaimana sih tekad seorang Sagung Wah, maaf. Jadi bukan maksudnya tekad untuk berperang, tapi untuk memperjuangkan budaya yang kita punya, memperjuangkan tanah kelahiran kita. Itu mungkin bisa dibagikan tipsnya dari Turah maupun Beli Mangadi. Sekian dari saya, terima kasih. Om Santi 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 Om. Terima kasih. Mau mungkin Pak Mangadi dulu menyampaikan? Oh, jangan lupa. Jadi gini, jadi sederhana saja. Kita itu sangat bahagia, sangat beruntung kita punya identitas budaya yang kuat. Ya, kalau adik-adik pernah ke luar negeri, baru akan menyadari bahwa wah, saya ternyata Bali itu luar biasa. Saya pernah dapat undangan di, ya contohlah di Brunei, ya bukannya bagaimana ya, bukannya saya, cuman kemudian di sana ditampilkan tarian-tarian lokal di sana. Kalau kita bandingkan dengan tarian Bali, jauh sekali, jauh luar biasa. Jadi Indonesia tidak hanya Bali ya, Jawa, Kalimantan, itu tariannya itu kompleks sekali. Jadi kalau dilihat dari sisi sisi kerumitannya dan keindahannya jauh luar biasa. Di negara-negara lain itu kesenian itu sederhana sekali, hanya pakai kendang, kapak dung gitu aja. Serius, ya. Jadi tarian Bali itu termasuk sebuah kesenian Bali ya, termasuk kesenian yang luar biasa indah. Sehingga orang-orang dari seluruh dunia itu datang ke Bali bukan karena pantainya, bukan karena mereka datang ke Bali itu karena budayanya. Jadi kita harus jangan sampai kemudian salah kita membuang budaya kita, kemudian mengambil budaya yang orang negara lain, ya kan kita juga sadari bahwa kita tidak mungkin kita menyetop intervensi budaya luar, karena sekarang kita hidup dalam dunia global, ada TikTok, ada WhatsApp, ada YouTube segala macam. Seluruh budaya di dunia itu gampang sekali kemudian mengintervensi budaya kita. Tapi kalau kita yakin, kalau kita tahu, nah kadang-kadang kan bahayanya kita tidak tahu kalau kita punya sesuatu yang kaya, sehingga kita kemudian atau kita kagum dengan budaya-budaya asing yang padahal sebenarnya mereka kalau dibandingkan dengan budaya kita jauh sekali, ya kan? Ada budaya Korea, ada budaya Amerika, ada budaya segala macam. Nah, makanya kita harus menggali. Bung Karno saja itu menggali dasar negara. Bagaimana caranya beliau menggali? Beliau belajar. Kita juga harus begitu. Kita harus menggali budaya kita. Bahwa budaya kita itu, kalau kita sudah menggali budaya kita, baru kita akan yakin dengan budaya kita, baru kita akan cinta dengan budaya kita. Saya sendiri ini bukan penari loh. Kalau saya nari itu kekeh-jungkeh tangan saya. Tapi saya cinta sekali dengan tarian Bali. Sehingga kalau ada orang mau nari di Puri, selama tidak ada acara di Puri, silahkan pakai. Buat saya Puri Anom ini adalah milik masyarakat, milik semua orang. Khususnya untuk budaya, seni dan budaya. Itu. Jadi, ayo kita gali sedalam-dalamnya. Nah, berikutnya adalah kita tidak anti dengan budaya luar. Salah, ya. Kita tidak anti dengan budaya luar. Bahkan budaya luar itu memperkaya budaya Bali. Ya, jangan sampai kita bilang kita anti budaya luar, salah juga. Budaya luar itu harus kita ambil budaya yang memperkaya budaya Bali. Bukan yang menghilangkan budaya Bali. Kalau ada budaya yang menghilangkan budaya Bali, buang. Tapi kalau ada budaya yang memperkaya budaya Bali, ambil. Contoh, adik bisa lihat nih piring-piring ini. Piring-piring ini bukan budaya Bali asli.
Piring-piring ini ada dari Cina, dari Eropa. Tapi piring ini kemudian melekat ke dalam budaya kita, menjadi bagiannya budaya, memperkaya budaya Bali, ya kan? Dengan adanya piring itu justru budaya Balinya lebih indah lagi, lebih hidup lagi. Kalau adik bergaul dengan para arsitek di Indonesia, di dunia, ya, arsitektur di Bali ini kemudian berkembang menjadi arsitektur yang terindah di dunia. Kalau adik lihat ke Australia, rumah itu cuma kotak gitu aja. Kotak. Semua rumah bentuknya sama. Beda dengan di Bali. Itu arsitekturnya luar biasa indah. Itu karena perpaduan antara arsitektur luar dengan arsitektur. Balinya hilang? Tidak. Balinya justru semakin kuat. Dengan adanya unsur-unsur budaya luar, budaya Bali itu menjadi kuat. Itu yang harus kita tahu. Itu artinya namanya apa? Filtrasi. Kita harus bisa memfiltrasi budaya luar. Tidak boleh anti dengan budaya, karena budaya itu adalah sesuatu yang berkembang. Budaya itu bukan sebuah benda statis. Ya? Tidak boleh bilang Yenjani kini sampai seterusnya kini. Nah, budaya itu berkembang, tapi kita harus mengambil budaya asing yang memperkaya budaya Bali. Bukan budaya yang menghilangkan budaya Bali. Saya kira itu yang harus kita tekankan, ya adik-adik. Nah, khusus para anak muda dan wanita, khususnya kaum wanita yang di Bali ini, karena apa? Wanita adalah bagian dari budaya Bali. Ya, di Bali itu wanita mendapatkan porsi yang istimewa. Ya, kalau di budaya lain mungkin wanita itu menjadi hanya sekedar perhiasan dari para laki-laki, tapi di Bali wanita itu adalah bagian penting dari kehidupan laki-laki. Walaupun kita menganut patrialisme ya, tapi tidak juga. Di Bali itu tidak menganut patrialisme, tidak menganut materialisme. Tapi di Bali itu menganut purusa dan pradana. Purusa itu bisa laki-laki, bisa perempuan. Itu kesetaraan gender yang ada di Bali. Ya kan? Purusa itu apa laki-laki? Enggak. Bali itu menganut purusa dan pradana. Purusa itu bisa laki-laki, purusa itu bisa perdana. Itu budaya kita yang luar biasa. Jadi jangan mengira bahwa di Bali itu wanita itu dinomorduakan. Wanita itu derajatnya sama. Itu yang membedakan adalah purusa. Kalau si wanita jadi purusa, dia akan menjadi pemegang tanggung jawab yang besar dalam keluarga. Gitu. Ya. Jadi kira-kira seperti itu dari Tiang, mungkin bisa ditambahkan oleh Pak Mangadi. Terus Pak Mangadi. Oke, baik. Dengan siapa tadi? Randy. Oke, tadi tentang kaum wanita. Kalau Blekomang sendiri menganalogkannya adalah sebuah keseimbangan bagi Blekomang. Jadi kenapa keseimbangan? Karena ada sebuah konsep di Bali, kamu bang, kamu peta. Ada Arbobinido, ada malam, ada siang, dan ada perempuan, ada laki-laki seperti itu. Kalau Blekomang ingin menghargai atau ingin memberikan sebuah motivasi kepada kaum wanita, harusnya ada sebuah sinergi dan kolaborasi antara kaum laki-laki dan kaum perempuan. Jadi tidak ada perbedaan dari levelnya, perbedaan dari kelasnya dan lain-lainnya. Yang sangat setuju sekali dengan Turah tadi. Terus kaum wanita juga adalah sebuah kekuatan bagi Blekomang. Kekuatan yang dimana Limangkup juga mengambil konsep Hindu, yang dimana biasanya ada istilah sakti. Sakti itu kan kekuatan. Jadi saktinya Dewa Brahma adalah Dewi Saraswati, saktinya Dewa Wisnu Dewi Sri, seperti itu. Nah, Blekomang menganalogikan bahasa itu adalah sebuah kekuatan seorang laki-laki itu adalah perempuan. Jadi ketika kita menghormati, kita memberikan sesuatu yang terbaik terhadap perempuan itu, perempuan akan memberikan energi, kekuatan kepada kita. Nah, itu yang Blimang rasa kaum perempuan tidak boleh berkecil hati, merendah diri. Kaum perempuan saat ini sudah sama dengan kaum laki-laki. Kalau Blekomang sendiri menganalogikannya. Terus yang kedua, masalah masuknya kebudayaan.
Yang memang setuju juga dengan Turah bahwa kebudayaan itu akan berubah sesuai peradabannya dan berevolusi. Nah, kita tidak bisa menutup kemungkinan teknologi yang masuk ke dalam kebudayaan kita, atau sosial media misalkan kayak Instagram, TikTok, dan apalagi sosial media lainnya. Sebenarnya itu sangat mendukung sekali ketika kita masih bertahan sesuai jati diri kita. Jadi kaum perempuan dan kaum laki-laki yang seimbang nih, kita memiliki jati diri. Kita sebagai orang Bali punya kebudayaan Bali yang harus kita pegang teguh. Pancara harus kuat seperti itu. Nah, datangnya perkembang ini kita bisa kolaborasikan untuk memperkuat lagi apa yang sudah menjadi kebudayaan dan jati diri kita. Misalkan kalau Beli Komang kan mainnya di Instagram, Facebook, YouTube. Jadi ketika Beli Komang berkarya tentang konsep-konsep Hindu, konsep-konsep sejarah budaya Bali, ketika karya ini jadi Beli Komang akan publish ke sosial media Beli Komang, dan itu akan menjadi menjadi sebuah daya simpan. Karena Beli Komang yakin jejak digital ini tidak akan pernah hilang gitu. Itu akan memang jadikan sebuah simpanan dan akan memang publish ke teman-teman di luar sana, di luar Bali, biar teman-teman di luar juga tahu, di Bali ada kebudayaan seperti ini, tapi dengan visual yang sudah mengalami sebuah revolusi, perubahan, modernisasi seperti itu, tapi tetap memperkuat, tetap mempertahankan esensi tradisinya. Nah, kayak karya ini, Ksatria Putri Singgasana ini sudah mengalami banyak sekali revolusi gerak, perubahan gerak yang sudah transformasi, tapi tetap mempergunakan pakem-pakem budaya Bali. Itu tidak memang hilangkan, karena itu sebagai kekuatan kita. Cuma revolusi visualnya memang rubah sebagai ya estetika lah, sebagai memperindah karya yang relevan di zaman sekarang seperti itu. Tapi esensi dan konsepnya tidak akan memang rubah. Itu sudah sangat kuat sekali. Nah, seperti itu. Ya mungkin itu saja. Yang jelas tidak ada sebuah perbedaan. Yang jelas itu adalah sebuah keseimbangan seperti itu. Cukup dulu. Adik-adik ada yang mau lagi bertanya? Ada yang mau bertanya mungkin adik-adik? Ada yang mau diskusi? Ada yang mau menyampaikan pandangan tentang hari ini? Cukup Dura. Cukup ya? Waktu Waktu sudah habis ya. Jadi, Ya. jadi sorot nih. Nah, ini penari-penari Ya, sebentar lagi Ksatria Putri Singgasana yang akan membawakan tarian ini yang di koreografi ya. Di koreografi apa dibuat ya? Di koreo oleh Komang Adi. Nah, siapa nama lengkapnya Pak Komang Adi? Nama lengkapnya disampaikan. Oke, nama tiang Ikomang Adi Pranata. Adi Pranata. Jadi ini adalah karya original dari Ikomang Adi Pranata. Semoga bisa mendunia. Ya. Sembara, mohon dibantu. Adik-adik, terima kasih sekali lagi. Terima adik-adik penari-penari semua. Selamat berkarya. Semoga hari ini adik-adik bisa menari dengan maksimal. Jangan lupa berdoa ya ke Ibu Betari Sagung Wah, juga ke Pak Mario supaya diberikan taksu-taksu beliau. Pak Mario taksu penarinya, Ibu Betari Sagung Wah taksu ke pahlawanan beliau, supaya semangat beliau merasuk adik-adik hari ini. Tariannya benar-benar mencerminkan semangat dari seorang pahlawan Sagung Wah ya. Dan juga kepada Dumunggi Betari sani memperahayangan Riki ring puri anom tabanan ring beringin ya, ring Taruagung tabanan. Semoga hari ini memberikan restunya kepada kita semua agar karya berjalan dengan baik pada hari ini dan metaksu sesuai dengan tujuannya kita pada hari ini. Jadi demikian Arya, hari ini saya kira karena sudah malam dan adik-adik ini sudah siap juga untuk menari, karena dan juga tidak ada dari yang lain-lainnya, jadi Titiang bisa akhiri acara live hari ini. Baik, semeton Pancitabanan untuk semua niki, kalau ada yang menonton pada malam hari ini dengan segala kekurangannya, karena niki adalah bincang-bincang santai ya, jadi kami mohon maaf jika ada salah kata dan salah penyampaian. Titiang akhiri dengan para Masanti Om
Santi, Santi, Santi Om. Sukses, Mas.